Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik yang terhormat Ibu Enung Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan. Nah, kali ini yang akan presentasi yaitu kelompok 11 mengenai supervisi akademik. Anggota kelompok 11 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Mas Asriansyah, yang kedua ada Mbak Sinta Lailatul Jannah, yang ketiga ada Mbak Era Fazira, yang terakhir ada Mas Hoirun Nasruddin. Baik, langsung saja kita memasuki pengertian supervisi akademik. Nah, apa sih supervisi akademik? Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Kegiatan supervisi pembelajaran harus membantu guru agar mampu melakukan proses pembelajaran yang berkualitas dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan mandiri. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan umum supervisi akademik. Menurut Glickman tahun 1981 menyatakan bahwa kegiatan supervisi akademik adalah untuk membantu guru mengembangkan kemampuan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan bagi murid-muridnya. Dengan demikian, tujuan yang paling pokok dalam supervisi pembelajaran bagaimana guru mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendapat lain menurut Sergio Vanni tahun 1987, kegiatan supervisi akademik bertujuan untuk yang pertama adalah pengembangan profesionalisme. Dalam pengembangan profesionalisme ini dimaksudkan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya, dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Yang kedua adalah pengawasan kualitas. Pengawasan kualitas ini dimaksudkan dengan memonitor kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, kecakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian murid-muridnya. Yang ketiga adalah penumbuhan motivasi. Dalam penumbuhan motivasi ini diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dari selanjutnya yaitu tujuan khusus. Tujuan supervisi akademik dalam ruang lingkup pengawasan proses pembelajaran adalah untuk mengetahui hal berikut. Yang pertama adalah kompetensi guru dalam membuat persiapan atau perencanaan pembelajaran. Yang kedua adalah ketepatan dalam memilih pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran sesuai dengan bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa. Ketiga adalah kompetensi guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat adalah kompetensi guru dalam mengembangkan instrumen penilaian dalam melaksanakan evaluasi, baik evaluasi selama proses pembelajaran atau evaluasi hasil belajar. Yang kelima, kemampuan guru dalam memberikan tindak lanjut pembelajaran kepada siswa. Keenam adalah kelengkapan administrasi pembelajaran yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai seorang tenaga profesional di bidang pendidikan. Manfaat supervisi akademik. Ada beberapa manfaat supervisi akademik. Yang pertama yaitu guru yang disupervisi akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Yang kedua, guru yang bersangkutan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, ada guru yang bersangkutan akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam merencanakan dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran. Dan yang terakhir ada sebagai bahan refleksi guru untuk menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan.
Nah, dalam manfaat supervisi akademik ini terlihat bahwa guru itu sangat mengetahui apa yang ada di dalam diri setiap potensi peserta didik. Disinilah gunanya supervisi akademik agar mengetahui bagaimana yang cocok untuk para peserta didik. Selanjutnya, fungsi supervisi akademik. Supervisi akademik dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru. Supervisi akademik yang baik adalah supervisi akademik yang mampu berfungsi mencapai tujuan tersebut. Tidak ada keberhasilan bagi supervisi akademik jika hanya memperhatikan salah satu tujuan tertentu dengan mengesampingkan tujuan lainnya. Nah, pada dasarnya berfungsinya supervisi akademik ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sangat efektif. Kita harus menimbangkan beberapa aspek demi mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ialah prinsip supervisi. Prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah ialah sebagai berikut. Yang pertama yakni praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah. Yang kedua sistematis, artinya dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi yang matang dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen. Yang keempat realistis, artinya berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Yang kelima antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi. Yang keenam konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang ketujuh kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antara supervisor dan pendidik dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kedelapan yakni kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kesembilan yakni demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Yang kesepuluh aktif, yakni pendidik dan supervisor harus aktif berpartisipasi. Yang kesebelas yakni humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajak, sabar, antusias, dan penuh humor. Yang ke-12 yakni terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan. Yang ke-13 berkesinambungan, artinya supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah. Yang ke-14 komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik. Kemudian, prosedur atau tahapan supervisi. Tahapan yang pertama yakni pemantauan. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan yang kedua yakni supervisi. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui pemberian contoh, diskusi, konsultasi, atau pelatihan pelaporan. Tahapan yang ketiga yakni pelaporan. Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan. Tahapan yang terakhir yakni tindak lanjut. Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi. Pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan lanjutan. Selanjutnya pendekatan supervisi akademik. Menurut Sahirtian, dalam bahan ajar supervisi akademik, pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan supervisi akademik ada 3, yaitu yang pertama pendekatan langsung atau direktif, pendekatan tidak langsung atau non-direktif, dan pendekatan kolaboratif. Pendekatan langsung, direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung, sudah tentu pengaruh perilaku supervisor di sini lebih dominan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor dalam pendekatan ini adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Pendekatan yang ketiga, kolaboratif, adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif atau langsung dan tidak langsung menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini
baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Perilaku supervisor menyajikan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, dan negosiasi. Metode supervisi akademik. Metode supervisi akademik yang biasa digunakan adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung, cara yang ditempuh seorang supervisor baik secara pribadi maupun dinas langsung berhadapan dengan orang yang akan disupervisi baik secara individual maupun kelompok. Contohnya, observasi proses pembelajaran, ruang guru, pertemuan individual, dan rapat guru. Metode tidak langsung. Suatu cara di mana seorang supervisor baik secara pribadi maupun dinas menggunakan berbagai media komunikasi dalam berhubungan dengan orang yang akan disupervisi baik secara individu maupun kelompok. Contoh medianya yaitu internet, email, surat, dan papan pengumuman. Selanjutnya, teknik supervisi akademik. Teknik supervisi akademik terdiri atas 2 macam, yaitu teknik supervisi individual dan teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi perseorangan terhadap guru. Teknik supervisi individual terdiri atas 5 macam, yaitu kunjungan kelas, kunjungan observasi, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri. Yang kedua, teknik supervisi kelompok. Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditunjukkan pada 2 orang atau lebih. Guru-guru yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu. Kemudian diberi layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhannya. Teknik supervisi kelompok terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama pertemuan atau rapat, meeting, yang kedua diskusi kelompok atau group discussion, yang ketiga mengadakan penataran-penataran atau in-service training. Demikian hasil presentasi kelompok 11 tentang supervisi akademik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.